Janet lahir dari ayah Inggris dan ibunya India. Dia besar di London. Dia selalu memimpikan untuk mengunjungi India. Dia banyak mendengar tentang India, akan tetapi belum pernah pergi ke sana sebelumnya. Dia telah menghadapi banyak masalah, dan karena itu dia memutuskan untuk mengunjungi India. Satu kali perjalanan yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Sebenarnya tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Ini hanyalah masalah radang usus biasa. Tapi jika Anda mau operasi, aku yakin masalah perut yang terus-menerus mengganggu ini pasti akan selesai. Maafkan aku, tapi aku tidak mau operasi. Aku ingin pergi ke India untuk perawatanku. India? Tapi kenapa? Kau sendiri orang India. Kau pasti pernah mendengar tentang yoga. Aku percaya perawatan tradisional pasti bisa menyembuhkanku. Aku rasa ini akan membantuku untuk lebih baik. Setelah semua cara dilakukan untuk menyembuhkan perutnya gagal, Janet menemukan tentang yoga ashram di Rishikesh melalui internet. Kemudian Janet meyakinkan dirinya dan pergi ke India dengan harapan di depan mata. Banyak orang yang datang ke India hanya untuk menyembuhkan masalah mereka dengan cara melakukan yoga. Yoga membantu kami menemukan keseimbangan mental, fisik, dan juga spiritual. Aku pertama kali bertemu dengan Janet di asrama Rishikesh. Kami menjadi teman dalam waktu yang tidak diketahui. Banyak teman-temanku di asrama yang melakukan pengobatan dengan cara yoga. Aku juga percaya dengan pengobatan yoga karena aku merasakan kekuatannya. Permisi? Iya, Nyonya. Aku ingin pergi ke tempat ini. Apa kau bisa mengantarku? Ya, aku akan mengantarmu. Boleh tahu kemana tujuannya? Ke sini. Baiklah, Nyonya. Terima kasih. Aku siap mengantarmu kemanapun kau mau. Pak Supir, Iya, Nyonya. kita sudah berputar-putar di jalan lebih dari 2 jam. Apa kau tahu di mana tempat ini? Kalau kau tidak tahu, hentikanlah taksinya dan tanyalah pada seseorang. Aku sudah lelah, jadi tanya saja pada orang. Permisi? Ya. Apa Anda tahu tempat ini? Wah, saya tidak tahu alamat ini. Janet menghadapi banyak sekali masalah, mencoba mencari lokasi ashram. Tapi akhirnya dia berhasil sampai di sana. Ada apa? Nyonya, aku tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Tapi, kenapa tidak bisa? Aku tidak bisa mengantarmu. Nyonya jalan sendiri saja. Permisi? Apa yang membuatmu begitu lama?
ikutlah denganku. Kami ucapkan selamat datang. Hai, selamat datang di asrama. Semoga kau senang di sini. Terima kasih. Bagus. Kau bisa bahasa India? Ya, sangat fasih. Hai, aku Nisa. Janet. Aku seorang ibu rumah tangga dan aku kemari untuk berobat. Hai, namaku Dolly. Aku ingin menjadi seorang artis, tapi tidak bisa. Aku merasa tertekan, tapi sekarang aku normal kembali. Ceritaku terdengar sama dengannya. Aku Minakshi. Aku di sini untuk menyembuhkan sakit kedua lututku. Aku dari London, dan seperti yang kalian tahu, namaku Janet. Aku tahu bahasa India itu karena ibuku orang India. Seperti kalian semua, aku kesini untuk mengobati masalahku, sakit perut. Jadi masalahnya hanya sakit perut saja? Aku ucapkan selamat datang kepada kalian semua. Akan kujelaskan pada kalian peraturan di asram kita. Dan kuharap kalian mematuhi peraturannya. Yang pertama, tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar sampai 7 hari ke depan. Kalian tidak boleh menelpon siapapun, karena telepon genggam tidak diizinkan di asram ini. Yang kedua, kalian tidak boleh makan apapun setelah matahari tenggelam. Yang ketiga, saat kau tutup matamu, jangan membukanya kecuali disuruh. Tidak boleh juga melihat kaca. Yang terakhir dan peraturan yang paling penting, kalian tidak boleh melakukan asana apapun tanpa seizinku. Apakah ada pertanyaan? Aku harap kalian mengerti dan mematuhi semua peraturannya. Silakan masuk. Saat kau masuk asram, pintu itu akan tertutup untuk kalian sampai 7 hari ke depan. Kuharap kalian mendapatkan saat yang baik selama kalian di sini. Sejak zaman dahulu, ini sudah dipercaya Kundalini kekuatan energi hidup kita. Sedangkan letaknya ada di dasar tulang punggung kita. Jika kita ingin membangunkan energi Kundalini, kita harus aktifkan semua ke-6 energi lingkaran. Akhirnya setelah kita aktifkan ke-7 energi lingkaran, ini akan menjalar ke seluruh anggota tubuh kita. Proses ini sangat sulit. Jadi itulah kenapa yang satu tidak bisa mengontrol emosi yang satunya. Kau akan menangis, dan kau akan berteriak, dan bahkan kadang-kadang kau juga akan mencoba membunuh dirimu sendiri. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena ini penting untuk mengeluarkan semua energi negatif dari dalam pikiran kalian. Pada situasi ini, kalian akan melihat keluarga kalian yang sudah meninggal, seperti ibumu, ayahmu, atau yang lainnya. Aku yakin sekali kalian semua akan bersabar. Dan kalian akan mengikuti dan juga mematuhi semua peraturan yang telah dibuat untuk asram ini. Kami semua patuh untuk mengikuti semua aturan di asrama itu. Peraturan dibuat supaya muridnya jauh lebih baik. Pada dasarnya semua orang itu memiliki kekuatan Kundalini. Kalau kita mengaktifkan kekuatan tersebut, maka masalah terpecahkan.
Tapi sebelum kita memancarkan energi itu, kita harus mengaktifkan ketujuh lingkaran energi di dalam tubuh kita. Dan itu sangat tidak mudah. Ini akan mengusir semua keburukan di diri kita, dan juga termasuk setan. Dan pada saat kita melakukan asana ini, semua energi akan ditambahkan dari tubuh kita. Mungkin saja pengalaman ini akan membuat kalian takut, tapi tolong jangan takut dan selesaikan asana ini. Nah sekarang, pejamkan mata kalian perlahan-lahan. Ambil nafas dalam-dalam dan hanya berkonsentrasi pada nafasmu saja. Tenanglah. Kau akan menghadapi ketakutan dan setan di dalam dirimu. Tapi kau harus sangat berani. Cuma satu hal yang tidak aku mengerti. Di mana guru tidur kalau tiap malam? Maksudku, karena tidak ada satupun dari kita yang pernah melihat kamarnya. Aku punya teori untuk itu. Energi Kundalini guru lebih aktif daripada kita. Maksudku, lebih dari orang normal. Jadi dia tidak perlu menjalani hidup normal. Aku mencuci tangan. Saat kau menutup matamu, jangan membukanya sampai kau disuruh atau kau melihat ke dalam cermin. Kalau sebentar mungkin tidak apa-apa. Aku ingin melihat bagaimana hasil perawatanku.
Aku sudah memperingatkanmu. Kalian semua harus mengikuti peraturan ashram ini dengan sungguh-sungguh. Itu alasan semua peraturan ashram ini dibuat. Jadi aku mohon, jangan melanggar peraturan di sini. Itu akan merugikan dirimu. Dan lebih parah, kau bisa kehilangan hidupmu. Bawa dia pergi.
Janet bangun. Janet bangun. Janet. Janet bangun. Janet, ayo bangun. Kau baik-baik saja? Janet, kau tidak apa-apa? Kau baik-baik saja kan? Kau tidak apa-apa kan? Iya. Apa yang terjadi denganku? Kami tidak tahu. Saat kami datang, kau sudah terbaring tidak sadarkan diri. Asana ini sangat sulit, tapi tidak mungkin tidak dilakukan. Mulailah. Tanganmu harus selalu siap. Tunggu sebentar. Ayo berusahalah. Cobalah untuk mengangkat lenganmu. Iya, iya. Iya, begitu. Hati-hati. Cobalah terus. Aku terkesan padamu. Dan aku juga terkejut. Karena asana yang baru saja kau lakukan, itu sangat sulit. Itu memerlukan latihan selama setahun. Kurasa kau belum pernah melakukan asana sebelumnya, kan? Jadi bagaimana kau bisa melakukan itu? Aku sendiri juga terkejut. Jujur saja, aku tidak tahu. Maksudku, semenjak aku datang ke sini, hal aneh terjadi padaku. Ya Tuhan. Siapa di sana? Siapa itu?
Siapa itu? Setelah beberapa hari di asrama, Janet seringkali melihat anak kecil berlari berkeliling. Dia pun juga mendengar suaranya. Akan tetapi, dia tidak mengerti kenapa ini terjadi dengannya. Janet, Janet berhenti. Bangunlah. Sesi praktek hari ini sudah berakhir. Janet, ikutlah denganku. Apa yang kau lakukan tadi? Apa kau tidak mengerti betapa sulitnya dan berbahaya asana yang kau lakukan tadi? Percayalah padaku. Aku benar-benar tidak tahu kenapa dan bagaimana aku melakukan asana itu. Kenapa?
Dengarkan aku baik-baik. Tidak seorang pun diizinkan masuk ke ruangan itu. Tapi apa yang terjadi dengan Janet? Apa kau mengusulkan Asana yang salah padanya? Menaksi, kau menyeberang batasmu. Guru, apa maksudnya? Kenapa guru tidak mau menjawab pertanyaan kami? Lalu bagaimana kalau orang-orang di luar sana meragukan tentang asrama ini? Kalian semua tenanglah. Aku sangat tahu. Kalian semua pasti kecewa melihat kondisi Janet. Tapi sebelum jarimu menghitung asram ini, kalian harus memikirkan kesalahannya. Di Asana kami mengajarkan mengaktifkan energi kundalinimu dan itu membantu menyelesaikan masalah kalian. Itu sebabnya kami membuat peraturan itu dengan semuanya, termasuk Janet. Janet menderita karena dia sudah melanggar peraturan itu. Tanpa diketahui, dia sudah mengaktifkan beberapa sisi kekuatan anehnya. Dia harus mengendalikan kekuatan itu sebelum semuanya terlambat. Dengan kata lain, dia bisa kehilangan hidupnya. Dan untuk membantunya, aku membutuhkan bantuan kalian. Kondisi Janet menjadi semakin buruk dan melihatnya sangat menderita. Guru akhirnya meminta bantuan ahli gaib kenamaan untuk membantunya keluar. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku. Aku merasa di sana ada seorang anak kecil di sekitar sini. Kenapa aku bisa melihat anak itu? Tolong Tuan, ada sesuatu yang salah. Pagi ini dia melakukan asana yang sulit dengan begitu mudahnya. Dengarlah, sesuatu biasa terjadi dengan wanita yang hamil. Tapi aku tidak hamil. Anda tidak mungkin tidak hamil. Dengan kata lain, ini tidak akan terjadi. Diamlah. Aku tidak menginginkan bayi ini. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Apa kau sangat yakin bahwa kau tidak pernah merasa kehilangan sesuatu dalam hidup ini? Kenapa kau berpikir seperti itu? Karena ini semua sedang terjadi padamu, menandakan bahwa bayimu tidak meninggal karena kehilangan yang kau sendiri tidak merasakannya. Setelah kejadian itu, saat Janet pergi ke rumah sakit,
Dia sama sekali tidak tahu bahwa bayinya selamat setelah kecelakaan itu. Raghav mencoba bicara pada dokter, dan dia pun merencanakan untuk melakukan aborsi. Aku ingin kau lakukan aborsi. Itu sebabnya rohnya tidak mau meninggalkan dunia. Dan jiwanya tetap berada di samping tubuhmu. Tapi setelah kau melakukan praktek asana ini, maka energi kundalinimu akan mulai aktif dan rohnya akan bangun kembali. Yang kemudian dia akan berusaha mencoba untuk keluar dari tubuhmu. Kemudian aku mengerti semua yang terjadi padaku. Aku tidak bisa menyelamatkan bayiku. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Kalau itu sebabnya, anakku sudah menyusahkanku. Lalu, terjadi begini, maka aku pantas mendapatkannya. Tapi jiwa si bayi tidak akan menemukan kedamaian kalau kau meninggal. Tuan, tolong. Beri solusi untuk masalah ini. Bagaimana kita membebaskan Janet dari masalahnya? Kita harus bisa menyelamatkannya. Kita tidak punya waktu yang banyak. Hanya ada satu cara. Dia harus membiarkan roh anaknya terjebak di dalam tubuhnya. Tuan, tolong. Beri solusi untuk masalah ini. Bagaimana kita membebaskan Janet dari masalahnya? Kita harus bisa menyelamatkannya. Kita tidak punya waktu yang banyak. Hanya ada satu cara. Dia harus membiarkan roh anaknya terjebak di dalam tubuhnya. Hanya itu cara untuk menyelamatkan Janet. Dia harus mengaktifkan semua ketujuh lingkaran energinya dan membuka energi kundalininya. Jadi roh bayinya bisa menemukan ketenangan. Dan itu sangat sulit dilakukan. Maksudku, aku butuh waktu setahun untuk latihan itu. Kalau kau ingin membangkitkan energi kundalinimu. Tapi ini bukanlah tidak mungkin. Lihat aku, Janet. Janet, ayo berusaha lebih keras. Kau bisa melakukannya. Oh, tidak. Tidak. Lingkaran energi pertamamu sudah aktif. Janet, lihat aku. Janet, coba lebih keras. Janet, lakukan demi bayimu. Lakukan. Ayo. Ya ampun. Kau harus melakukannya. Kau bisa melakukannya. Angkat lenganmu ke atas. Ayo. Janet, kau melakukannya dengan benar.
Asana keenam adalah Pragyata. Ini lingkaran energi untuk pengetahuan. Untuk mengaktifkan lingkaran ini, kau harus melakukan Guru Pranam. Sekarang lingkaran terakhir disebut dengan Sahasrara, yang mengendalikan semua perasaanmu. Segera setelah lingkaran energi ini aktif, energi Kundalini sudah lengkap. Cobalah lebih keras. Ini lingkaran energi terakhir. Coba lebih keras, Janet. Ayo terus Berusahalah, lakukan, Janet. Kau tidak bisa menyerah. Ayo berusahalah, Janet. Angkat tanganmu Kau ke atas. pasti bisa. Kau harus bisa melakukan Ayo. ini demi bayimu. Ayo, Terus. Janet. Ya, bagus Kau bisa begitu. melakukannya. Ya, terus. Kau harus melakukannya. Aku mohon. Lihat apa yang terjadi dengan lenganku. Ayo coba lihat. Janet, cobalah dengan level terbaikmu. Lakukan ini demi bayimu. Kau harus melakukan ini. Ya, Kau kau tidak tidak boleh boleh menyerah, menyerah. Janet. Kau harus bisa melakukan ini demi melakukannya. bayimu. Ayo, lakukan Ayo. terus. Lakukanlah terus demi bertahan. bayimu. Kau harus Ya, melakukan ini, bagus. Janet. Terus Cobalah tahan. lebih keras. Kau melakukannya dengan Ya, benar. Janet, lakukanlah Ayo, demi Janet. bayimu. Berusaha lebih Kau keras. seorang wanita, kau harus bisa. Gerakan lenganmu. Ya, lakukan demi bayimu. Kau tidak boleh Kau menyerah. seorang wanita, kau harus Ayo, bisa. lakukanlah demi bayimu. Kau pasti mampu. Ya, Kau terus. harus melakukannya, Ya, Janet. bertahan, Ayo, Janet. berusaha lebih Ya, keras. terus. Berusahalah, Ya, Janet. kau tidak bisa menyerah. Berusahalah lebih keras Kau harus lagi. bertahan. Ya, angkat lenganmu ke atas. Ayo. Setelah ketujuh lingkaran energi bergerak, roh si bayi akan terbebas dari tubuh Janet. Paranormal mengadakan upacara keagamaan yang terakhir dan membebaskan jiwa sang bayi dari dunia selamanya. Percayalah padaku. Aku banyak mendapat manfaat dari yoga. Aku tidak sakit perut lagi sejak aku pulang dari India. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh di sini ya. Setelah sebelumnya kau pergi ke India, aku telah mempelajari sinai X-ray-mu dan kesimpulannya menunjukkan bahwa kau hamil. Aku rasa itu kesalahan yang besar. Dokter, itu mungkin saja laporan kesehatanku tertukar dengan milik orang lain. Bagaimanapun juga, intinya apa yang ada di dalamku. Maksudku, masalahku sudah selesai. Sudah hilang. Aku baik-baik saja sekarang. Saat X-ray Janet menunjukkan ada gambar janinnya, dokter saat itu benar-benar sangat terkejut. Sebenarnya gambar itu adalah dari jiwa bayinya. Saat Janet kembali ke London dan X-ray-nya baru selesai, semua orang benar-benar kaget karena gambar itu sudah hilang. Sekarang Janet sudah sembuh seperti semula. Dan tidak lama lagi dia akan segera menikah.
Aku berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa menjadi ibu yang baik. Dia akan melahirkan bayi yang sehat, yang akan membuat hidupnya merasa bahagia. Menurut paranormal berpengalaman Venus Sandal, saat bayi meninggal di dalam rahim punya beberapa alasan. Dipercaya bahwa rohnya bayi tidak bisa memperoleh kebebasan. Dia terperangkap di dalam tubuh ibunya sendiri. Dalam situasi seperti ini, arwah tersebut selalu berusaha untuk keluar, dan itu bisa menyebabkan ibunya merasa kesakitan. Paranormal yang sudah berpengalaman Venus Sandal percaya itu. Kita harus melakukan upacara terakhir untuk si bayi dan ritual yang lain untuk bayinya. Jadi jiwanya mendapat kebebasan dan ibunya pun juga bisa merasa